Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Apakah hari ini kalian semua sehat? Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dengan hari Senin. Dan hari ini kita akan belajar kembali ya anak-anak. Marilah sebelumnya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak jangan lupa untuk membiasakan 1. Sholat 5 waktu, 2. Sholat duha. Untuk minggu ini hafalannya adalah hadis adab makan, 4. Mengaji, dan 5. Membantu orang tua. Marilah kita baca hadis adab makan. Samillaha wakul biyaminika wakul mimma yalik. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan mulailah dari yang dekat. Nah, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silahkan anak-anak menghafalkan ini. Kalau sudah hafal, direkam atau di video, kirimkan ke Buranum ya. Atau boleh juga kirimkan ke Classroom. Baik, kita mulai anak-anak. Silakan dibuka halaman 108. Pembelajaran 4. Tumbuhan memiliki manfaat bagi manusia. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian. Setiap bagian saling terhubung dengan bagian lainnya. Amatilah bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah. Bunga memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Warna bunga bermacam-macam. Pada tanaman buah, bunga akan berubah menjadi buah. Sebagai contoh, bunga mangga akan menjadi buah mangga. Pada tanaman hias, bunga akan layu setelah mekar. Sebagai contoh, bunga sepatu akan mekar lalu layu. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ini adalah bagian-bagian bunga. Ada yang namanya benang sari, ini ya benang sari. Kemudian ini namanya putik. Kemudian ini namanya mahkota bunga. Nah, ini yang berwarna-warni dan bentuknya juga bermacam-macam. Setiap bunga berbeda-beda ya. Ini namanya mahkota bunga. Dan yang di bawah sini seperti daun warnanya hijau. Ini adalah kelopak bunga. Nah, bunga kalau untuk tanaman buah, bunganya akan berubah menjadi buah. Contohnya, bunga mangga akan berubah menjadi buah mangga. Bunga jeruk akan berubah menjadi buah jeruk. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga bunga untuk tanaman hias. Kalau sudah mekar, dia akan layu dan tidak berubah menjadi buah. Contohnya, bunga sepatu, bunga mawar, bunga melati, dan lain-lain. Yuk kita jawab soal di bawahnya ya. Nomor 1. Apakah bagian yang tercantik pada tumbuhan? Bagian yang tercantik pada tumbuhan adalah bunga. Bagaimanakah bentuk, ukuran, dan warna bunga pada setiap tumbuhan?
Pada setiap tumbuhan, bentuk, ukuran, dan warna bunga berbeda-beda atau bermacam-macam. Nomor 3. Apa yang terjadi pada bunga tanaman buah? Pada tanaman buah, bunga akan berubah menjadi buah. 4. Sebutkan bagian-bagian bunga. Bagian bunga adalah ini benang sari, mahkota bunga, putik, dan kelopak bunga. Nah, sekarang kita langsung ke bagian yang bawah ya. Bacalah tulisan laras berikut ini. Temukan kesalahan penulisan pada tulisan di atas. Lingkarilah kesalahan penulisan huruf kapital dan tanda baca titik. Kita akan mencari mana saja yang salah dalam tulisan ini, huruf kapitalnya mana yang salah, dan tanda titiknya. Nanti kalau sudah ketemu, kita akan lingkari. Nah, ini Bu Ranum sudah memberi contoh, anak-anak silahkan meniru. Nah, di sini yang salah kita mulai ya dari yang sini. Baris kedua, aku. Harusnya A-nya besar karena di awal kalimat. Kemudian bawahnya ada, A-nya besar, harusnya besar karena di awal kalimat. Kemudian ini merah, M-nya harusnya kecil, tidak kapital ya. Karena ini bukan nama orang, tidak di awal kalimat, ini cuma menyebutkan kata biasa saja, jadi ini M-nya harusnya kecil. Dan di belakang kata putih harusnya ada tanda titik, tapi ini tidak, berarti ini salah. Kemudian baris keempat, ini ya, halaman hanya harusnya kecil. Baris ke-5, bunga B-nya harusnya kapital karena di awal kalimat. Dan di belakang kata berduri harusnya ada tanda titik. Kemudian baris ke-6, aku, huruf A harusnya kapital karena di awal kalimat. Dan di belakang kata merawatnya harusnya ada tanda titik. Silakan anak-anak melingkari seperti contoh dari Bu Ranum ini ya. Kalau sudah, kita lanjutkan halaman 111. Hiasan dari kulit jagung. Alat dan bahan, gunting, baskom berisi air, kulit jagung yang sudah dikeringkan, lem, kawat, kertas krep warna hijau. Cara membuat, pilih kulit jagung yang masih bisa dibengkokkan. Kemudian guntinglah kulit jagung membentuk helaian mahkota bunga. Rendam kulit jagung dalam sebaskom air. Setelah layu, ambil dan tiriskan, kemudian tunggu sampai kering. Setelah itu kulit jagung tadi dipotong-potong, lalu dilem, membentuk gulungan-gulungan kecil. Tempelkan helaian mahkota mulai dari paling atas, yakni mahkota yang kecil, disusun ke bawah memutar jadi membentuk bunga seperti ini. Kemudian berilah gagang dari lidi atau kawat yang dibalut kertas krep. Nah, anak-anak nanti kalau mau mempraktekkan membuat ini di rumah bersama orang tua, silakan ya, boleh dicoba. Nah, sekarang halaman 112. Muatan matematika ini nanti adalah tugas classroom. Cuma 2 soal anak-anak, dan ini tidak terlalu susah. Nanti anak-anak mengerjakan ini di buku tulis ya.
dan ditulis seperti contoh. Ya, sekarang perhatikan dulu contohnya. Dalam contoh ini ditulis diketahui, ditanya, jawab. Nah, nanti pada bagian jawab ini caranya juga harus ditulis. Kemudian yang terakhir harus ada kata ini, jadi. Ya. Bu Ranum ulangi, nanti saat kalian mengerjakan 2 soal ini harus seperti contoh. Tulis diketahui, ditanya, jawab, jadi. Oke anak-anak ya, ini cuma 2 soal, insya Allah mudah. Ya, Bu Ranum tunggu pekerjaan kalian di classroom. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran 4 sudah selesai. Setelah ini nanti silakan anak-anak menyimak video materi pembelajaran 5. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Ranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.